Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan semuanya. Ya, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran Pawan di SKI yang kemana kemarin Pawan kita sudah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, sekaligus sebagai tugas kalian yang belum mengumpulkan, silahkan Pawan tunggu ya. Dan untuk hari ini yang akan kita bahas adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Hadiahkan Fatihah ini, semoga ilmu yang kalian pelajari ini bermanfaat, barokah, dan menjadikan kalian anak yang soleh dan solehah, bertakwa kepada Allah, jadi anak yang sukses di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Doa selesai. Anak, kita mulai. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama di sini Rasulullah SAW dalam berdakwah itu tidak segampang yang sekarang ya. Rasulullah itu mengalami lumayan banyak ujian dan cobaan. Salah satunya apa? Ketabahan atas tantangan Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu pamannya baginda Rasulullah juga. Nah, tapi sampai pernah Rasulullah SAW itu ketika sedang berdakwah itu Abu Lahab sendiri menyuruh orang-orang kafir Quraisy itu agar menangkap Nabi Muhammad SAW agar dikeroyok. Tapi di sana ada paman Rasulullah yang menjaga beliau, yaitu siapa? Abu Thalib. Berkata beliau, demi Allah, selama kami masih hidup, katanya Abu Thalib, ya, Nabi Muhammad akan kami selalu bela. Nah, itu paman baginda Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Ya, setia sampai mati untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan beliau sebelum menyampaikan, dia berdiri di Bukit Sofa, itu bercerita kepada kaum kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir, ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah, kalau seandainya saya berkata di belakang bukit ini ada musuh, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, ya kami percaya, karena engkau disebut dengan Al-Amin, orang yang sangat jujur. Nah, seperti itu, saking jujurnya baginda Rasulullah. Nah, ternyata Rasulullah langsung menyampaikan, saya ini adalah utusan Allah. Nah, Nabi terakhir. Nah, semua orang kafir Quraisy itu ngapain? Marah dan benci. Bahkan beliau dihina, disebut orang gila. Ya, nah, di sini termasuk siapa? Termasuk Abu Lahab. Ya, celakalah engkau. Pokoknya hinaan, cacian, dan sama istrinya Abu Lahab itu sangat membenci dengan dakwahnya Rasulullah, sehingga Allah memberikan surahnya menurunkan surah ancaman kepada Abu Lahab, yaitu surah Al-Lahab. Celakalah tangannya Abu Lahab beserta istrinya ya. Jadi kalian akan baca sendiri ya, sudah hafal insyaallah. Tabat yada abi lahab wa tab sampai habis ya. Nah, itu surah tentang ancaman untuk Abu Lahab. Nah, yang kedua apa? Ketabahan atas tentangan pembesar Mekah. Nah, di sini Rasulullah SAW bahkan Abu Thalib ya, pamannya beliau didesak oleh masyarakat di sana, pembesarnya, agar memilih dua pilihan, yaitu pertama memerintahkan Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya ya. Yang kedua, menyerahkan Nabi Muhammad ya kepada mereka. Nah, itu pilihannya dibilang gitu, desakannya kepada Abu Thalib. Tapi setelah itu Nabi Muhammad itu langsung berkata kepada Abu Thalib, ya, demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan agama Allah. Ya, walaupun seluruh keluargaku akan mencaci makiku, mengucilkanku. Nah, dengan perkataan seperti itu, Abu Thalib pun tetap berkata, ya teruskanlah wahai cucuku, ya aku akan selalu membelamu. Nah, seperti itu Abu Thalib, ya. Itu kabarnya. Selanjutnya apa?
Yang ketiga, ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah ini adalah apa? Nah, ini membujuk agar siapa? Ditukarkannya Nabi Muhammad SAW dengan Walid bin Mughirah. Karena dia kelihatan anak yang tampan, ganteng, bersih. Agar dibujuklah Abu Thalib agar mau ditukar dengan Walid bin Mughirah. Tapi Abu Thalib tidak mau menukarnya, ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW tetap untuk selalu berdakwah. Kalau jadi ditukar, karena nanti Nabi Muhammad akan dibunuh oleh para pembesar itu. Yang keempat apa? Ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini ngapain? Dia mendatangkan Rasulullah SAW langsung, ya, bertemu agar berhenti berdakwah ajaran Islam. Disuruh ngapain? Ditukar dengan harta, tahta, makan wanita, silahkan yang mana, katanya, asalkan kamu berhenti berdakwah. Nah, tapi Rasulullah, taktiknya mereka itu disebut dengan apa? Siyasatul mufawadat, politik tawaran damai, ya. Pernah agar berdamai. Bahkan banyak kaum muslimin itu disiksa, ya, oleh orang-orang ini, ya, terutama Utbah bin Rabi'ah. Nah, tapi Rasulullah tetap tabah dan teguh untuk selalu mendakwahkan agama Islam. Yang kelima apa? Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, Rasulullah SAW itu, ya, tidak henti-hentinya mengutus tentaranya untuk menyiksa kaum kafir Quraisy. Ya, menyiksa pengikutnya baginda Rasulullah, para sahabat, ya. Bahkan Rasulullah sendiri ketika sedang haji keliling Ka'bah itu Rasulullah SAW dilempar dengan kotoran, ya, situ, ya. Tapi Rasulullah tetap sabar dan tabah, ya. Yang selanjutnya, ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Nah, setelah masuk Islam, ya, siapa pamannya Rasulullah? Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Nah, ini disebut dengan siapa? Disebut dengan singa padang pasir, ya. Mereka itu disebut dengan singa Arab, ya. Dia ini sangat berperan, ya. Nah, mereka itu setelah masuk dua orang ini, akhirnya Islam itu Rasulullah itu dibela terus, banyak dukungan dari Bani Hashim, ya, sehingga para pembesar-pembesar orang kafir Quraisy itu, termasuk pamannya sendiri yaitu Abu Lahab, itu menyarankan agar pembesar orang Arab itu bikin spanduk lah, kalau di sini tempelan di dinding Ka'bah bahwa jangan ada hubungan lagi dengan Bani Hashim. Istilahnya dengan baginda Rasulullah, dengan pengikutnya, ya, tidak boleh menikah, tidak boleh berdagangan, ya, tidak boleh pokoknya jual beli dengan mereka. Itu selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Nah, setiap malam setelah pemboikotan itu, setiap malam banyak sekali tangisan, terutama di mana? Si'ib itu apa? Di Si'ib itu adalah tempat pengasingannya kaum muslimin. Banyak suara tangisan, ya, anak-anak yang kelaparan, bahkan karena tidak pernah punya makanan, mereka banyak yang memakan daun, banyak memakan kulit-kulit pohon, ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tapi itu berlangsung selama 3 tahun, ya. Setelah itu kafir Quraisy itu merasa sadar kalau ini dia terlalu keterlaluan, ya. Akhirnya Rasulullah SAW balik ke Mekah, ya, setelah pemboikotan dibebaskan. Nah, yang ke-7 terakhir yaitu ketabahan atas meninggalnya paman dan istri baginda Rasulullah. Nah, setelah pemboikotan itu bebas, nah, Rasulullah SAW itu mengajak pamannya. Nah, di situ pada usia ke-87 tahun, nah, Nabi Muhammad SAW ditinggal sama Abu Thalib yang selalu melindungi beliau, meninggal dunia, ya, meninggal dunia.
Setelah itu disusul baru beberapa hari disusul sama ibunda Sayyidah Khadijah. Nah, disinilah langsung beliau meninggal pada saat itu pada tahun ke-10 kenabian. Nah, Bunda Rasulullah SAW itu menangis sampai bercucuran air mata ya mengiringi kesedihannya saat ditinggal oleh Sayyidah Khadijah ya yang sudah meninggal. Nah, hari-hari itu disebut dengan hari Amul Husni ya yang artinya tahun kesedihan ya. Ya saat ujian-ujian ini disebut dengan Amul Husni yang artinya tahun kesedihan bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian ya. Itu saja tadi pembahasan kita ya. Ingat-ingat Naya, yang pertama ketabahan apa aja? Ketabahan atas tentangan Abu Lahab. Yang kedua ketabahan atas tentangan pembesar Mekah. Yang ketiga ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Ya, selanjutnya bujukan Utbah bin Rabi'ah. Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy, terus pemboikotan Bani Hashim dan meninggalnya paman dan istrinya baginda Rasulullah. Nah, saat inilah disebut dengan disebut dengan Amul Husni yang artinya tahun kesedihan ya. Yang bertepatan pada tahun ke-10 kenabian. Ingat-ingat ya Naya, Amul Husni itu pada tahun ke-10 kenabian ya. Itu saja pembahasan kita Nana. Ya, semoga ini ilmu bermanfaat. Boleh kalian catat sendiri dan rangkum ya, ataupun digarisbawahi paketnya yang sudah punya paket. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalika.